runtuh dari pelajaran Yudas Iskariot. Yang pertama kita baca dari Yohanes 12 ayat 3 sampai 5. Boleh minta, barusan Bunda lihat siapa ya? Shen ya? Ada Shen? Betul? Shen ada? Iya, Shen. Nah, Shen ada ya? Epi? Iya. Iya, Epi ada. Ada Shen tadi? Oh, siap. Kakak, Bunda ada lihat Shen di situ? Bukan? Steffi. Chan ada nggak Chan? Tidak ada. Epi nggak kedengaran kali ya. Oke. Bun minta ini aja deh, anak-anak Papa Ayal aja yang membantu ya. Untuk baca dari Yohanes 12 ayat 3 sampai 5 Kakak Frisya. Oke, Bunda. Yohanes 12 ayat 3 sampai 5. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Terima kasih Kakak Fris. Hal yang pertama adalah kritik yang kita pelajari dari Yohanes 12 ayat 3 sampai 5. Saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang mengikuti jamuan makan di rumah Lazarus. Ya, kalau kita baca di ayat 1. Tiba-tiba Maria menumpahkan minyak narwastu yang mahal harganya ke kaki Tuhan Yesus. Yudas yang ada di dalam jamuan makan malam itu bukannya memuji tindakan yang dilakukan oleh Maria, tapi dia justru mengkritik tindakan Maria, seperti yang kita baca di ayat 5. Ini adalah salah satu sikap yang kita harus waspadai. Jadi, jangan jadi orang yang gampang banget melihat kesalahan atau kekurangan orang lain, lalu menghakimi karena merasa diri kita lebih baik, diri kita lebih benar, dan diri kita lebih hebat. Nah, sikap gampang mengkritik itu nantinya bisa membuat kita susah untuk melihat kesalahan kita yang mungkin lebih besar daripada kesalahan orang lain. Tapi kita tuh sukanya ngorek-ngorek kesalahan orang lain, yang padahal justru lebih kecil mungkin daripada kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Seperti kan ada patah, yaitu peribahasa ya, yang mengatakan kuman di seberang lautan nampak, gajah di depan mata tidak nampak. Benar ya? Gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal hidup kita itu belum tentu lebih baik daripada orang yang kita kritik gitu ya. Seperti misalnya nih, saya melihat, saya waktu dulu kan Caca itu kan suka ikut main basket ya. Terus waktu dia masih SMP, SMA. Dan Bun tuh suka anterin gitu loh, suka ikut pada saat dia pertandingan itu suka ikut. Pada saat jadi penonton tuh, tahu nggak? Selalu kan kita komen ya, ayo dong lari, gimana sih, cepet dong, ayo gitu-gitu ya. Pokoknya serasa kita tuh yang paling hebat, kita tuh yang paling benar, kita yang paling bisa. Saat mereka misalnya lemparan bolanya itu nggak masuk atau dribblenya salah gitu ya, terus saya tuh bilang, gimana sih gitu aja, aduh gimana gitu loh. Pokoknya berkomennya tuh pinter banget. Padahal coba saudara suruh saya main basket, saya nggak bisa. Jangankan main basket ya, ngedribble bola aja tuh nggak apa yang namanya membal ya, itu nggak bisa gitu. Tapi kalau berkomen itu paling jago gitu, rasa yang paling jago main basket. Mungkin kita juga seperti gitu ya, kalau kita lagi nonton apa bola atau apa, kita yang paling jago untuk jadi komentatornya. Jadi kita nggak
kita merasa lebih lebih hebat daripada orang-orang yang bermain di lapangan tersebut. Ya. Juga pernah ada kisahnya di seorang pengkhotbah di abad 19, namanya D.L. Moody. Itu dia pada saat dikatakan bahwa setiap kali dia khotbah itu selalu banyak orang, jutaan orang atau ribuan orang itu datang gitu ya untuk mendengar KKR dia, dan banyak orang juga yang bertobat dari KKR yang dia lakukan. Pada satu kali, pada saat dia sedang mengadakan KKR, lalu ada seorang ahli tata bahasa Inggris yang ikut hadir mendengar KKR tersebut. Setelah selesai KKR, terus si ahli tata bahasa ini datengin D.L. Moody, terus dikatakan, dia bilang gini, saya terkesan dengan khotbahnya Bapak Pendeta. Tapi asal tahu ya, bahwa Bapak Pendeta itu banyak sekali tata bahasa Inggrisnya yang salah. Tata bahasa Inggrisnya banyak yang ngawur. Banyak yang tidak benar, tidak mengikuti kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar. Terus lalu D.L. Moody setelah itu berespon kepada si tata bahasa ini, ahli bahasa, dia bilang, oh ya, terima kasih untuk masukannya. Memang saya ini bahasa Inggrisnya saya ini memang ngawur ya. Saya saya berkhotbah itu dengan apa yang saya tahu gitu. Tapi saya bersyukur bahwa di dalam pelayanan saya ada banyak orang yang bertobat dengan mendengarkan khotbah saya dengan tata bahasa saya yang buruk ini. Ngomong-ngomong, Bapak kan bahasa Inggrisnya jago. Bapak sudah banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Lalu si ahli bahasa ini bilang, oh ya enggak. Saya enggak, saya hanya menilai tata bahasanya aja. Jadi akhirnya di situ kita tahu ya bahwa karena dia fokus pada tata bahasa si pengkhotbah, dia lupa bahwa ada banyak hal yang dari tata bahasa yang ngawur itu yang bisa membawa banyak orang bertobat kepada Tuhan. Itu adalah salah satu contoh dari saya. Jadi sikap kritik yang berlebihan, apalagi didasari dengan kritik itu boleh, saudara, kritik boleh, dan kita pun juga harus belajar menerima kritik, harus belajar untuk bisa menerima kritik. Tapi yang nggak bagus adalah kritik kalau didasari oleh hati yang culas, hati yang iri. Nah itu yang harus disingkirkan dari hidup kita. Kita mesti belajar untuk melihat kebaikan orang lain, gitu ya. Jadi melihat hal-hal yang positif-positif dari orang lain. Meskipun kita tahu orang ini mungkin begini, banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, tapi kita belajar karena saya percaya bahwa setiap manusia itu selalu ada hal yang baik. Nggak mungkin ada satu manusia yang buruk semua, nggak mungkin. Pasti ada satu hal yang baik. Nah, saya mau ceritakan lagi satu ilustrasi. Jadi ceritanya nih ada kisah tentang petugas di pos perbatasan di negara Eropa. Kan kita tahu ya, kalau di Eropa tuh kan antara satu negara sama negara lain itu jalannya gampang gitu ya. Mungkin kayak dari Jogja ke Surabaya kayak gitu. Jadi hanya ada pos perbatasan. Ada seorang petugas pos perbatasan. Pada saat itu terdengar kabar bahwa seringkali dari negara A itu ada penyelundupan yang dibawa ke negara B, di mana tempat dia menjaga pos itu. Jadi dia sering melihat seorang supir itu lewat di pos itu, dan dia mencurigai supir ini karena dia sering banget lihat supir itu membawa truk pasir dari kota A ke kota B. Dia curiga di dalam pasir itu kayaknya ada apa-apanya nih. Masa iya setiap beberapa hari sekali orang ini lewat dari kota A dari negara A ke negara B itu kok membawa truk pasir terus gitu. Jadi akhirnya karena berdasarkan kecurigaannya itu, akhirnya dia pada saat supir itu sampai di perbatasan, dia hentikan.
Dia stop, lalu dia periksa. Apa yang dia periksa? Pasirnya. Karena dia curiga jangan-jangan ada ganja di dalamnya. Atau jangan-jangan ada permata nih di dalam. Akhirnya dia sibuk menghabiskan waktunya untuk ngecek pasir. Dan dia nggak nemukan apa-apa. Terus pertama. Berikutnya, di minggu berikutnya, si supir ini lewat lagi. Dia stop lagi. Penasaran dia. Dia bilang, nih pasti ada apa-apanya. Nggak mungkin cuma bawa pasir. Pasti bawa apa-apanya. Dia balik lagi. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya, si petugas pos perbatasan dengan si supir ini sudah sama-sama tua. Dan mereka sudah sama-sama pensiun. Satu kali, secara nggak sengaja mereka ketemu di restoran, kafe gitu lagi, ngopi-ngopi. Akhirnya, karena penasaran nih, kan mereka udah sama-sama pensiun nih. Jadi si petugas pos perbatasan ini nanya sama si supir, bro, saya mau tanya nih, saya tuh sebenarnya curiga, kamu tuh bawa truk pasir dari kota negara A ke negara B, bukan bawa begitu aja kan? Kamu memang menyelundupkan sesuatu kan? Saya yakin sekali kamu menyelundupkan sesuatu. Tapi kok saya nggak bisa ketemu apa yang kamu selundupkan? Lalu si supir ini dengan tenang dia bilang, ya bro, memang saya memang menyelundupkan sesuatu. Oh, dia kaget kan? Kok dia sudah cari bongkar semua truk itu dia nggak dapetin. Apa yang kamu selundupin? Kata si petugas pos. Lalu si supir ini bilang, truknya. Jadi saudara, yang dia selundupin itu truknya. Pasirnya itu hanya kamuflase. Jadi dia bilang, kamu lihat kan, kalau saya dari negara A ke negara B, saya naik truk. Saya bawa truk. Dari negara B, saya pulang ke negara A, saya nggak bawa kendaraan. Begitu sebaliknya. Jadi yang dia selundupkan itu adalah truknya. Jadi kadang-kadang saudara itu kita sering lihat yang ngorek-ngorek orang itu yang kecil-kecil. Padahal yang kesalahan yang gede di depan mata itu kita nggak ngeh sama sekali. Itu adalah pelajaran buat kita ya. Bahwa buang roh kritik, gantikan dengan sikap yang berlawanan. Jadi belajar melihat kelebihan seseorang. Kritik itu bukan hanya juga kepada orang sih ya. Kritik itu bisa juga kepada keadaan, gitu kan? Misalnya keadaan apa namanya? Kalau yang suka traveling terus ke hotel gitu kan, suka ada misalnya, aduh, udah bayar mahal-mahal, kita kritik aja. Hotelnya begini, hotelnya kecil, hotelnya nggak ada jendelanya, hotelnya gelap, gitu ya. Hotelnya gelap, kecil. Padahal kita lupa untuk bersyukur bahwa berterima kasihlah. Tuhan memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk bisa tinggal di hotel yang kecil, gelap, jelek itu, gitu kan. Jadi kita belajar untuk membuang roh kritik dan belajar melihat kelebihan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Hal yang kedua yang kita pelajari dari yang menyebabkan kejatuhan iman Yudas Iskariot adalah ketidakjujuran. Minta kakak Pria untuk baca Yohanes 12 ayat 6. Bentar Bunda, tadi apa Bunda? Yohanes Yohanes 12 ayat 6. Oke. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Terima kasih Kak Iya. Jadi kalau kita baca di Yohanes 12 ayat 6, ternyata Yudas itu mengkritik Maria bukan karena dia seorang yang murah hati kepada orang miskin, saudara. Bukan. Tapi karena dia seorang pencuri. Ketidakjujuran itu bisa menjadi cikal bakal keruntuhan iman kita. Yuk kita baca lagi. DV, Lukas, Bunda juga perlu cari. Lukas 16 ayat 11.
Lukas 16 ayat 11 ADV. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Oke, terima kasih Adik. Kalau dalam hal keuangan, kita tidak dapat dipercaya. Coba pikir baik-baik. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan perkara-perkara rohani yang lebih dahsyat di dalam hidup kita? Mari saudara, kita setia dalam perkara kecil, termasuk dalam keuangan. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar bagi kita. Saat kita tidak jujur, bisa saja kita untung sesaat. Tapi saat orang-orang di sekitar kita itu tahu ketidakjujuran kita, maka kita tidak akan lagi dipercaya. Tidak akan pernah lagi dipercaya seumur hidup. Yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Saya mau kasih ilustrasi lagi suatu cerita ya. Jadi ceritanya ada 2 orang pemborong ya, kontraktor ya, yang bangun real estate itu kontraktor ya namanya kan. Jadi ada 2 orang kontraktor yang bekerja pada seorang pemilik real estate yang sangat kaya di sebuah kota. Jadi semua usaha real estate dari si pemilik real estate ini dikerjakan oleh kedua orang kontraktor itu. Pada satu kali kedua kontraktor itu dipanggil oleh si pemilik real estate, dan pemilik real estate ini bilang gini, saya ini sudah tua, saya mau pensiun, dan usaha ini akan dilanjutkan oleh anak-anak saya. Jadi sebelum saya pensiun, saya ingin kalian berdua bangunkan rumah buat saya. Mereka diberikan 2 bidang tanah ya, yang sama besarnya, dan mereka diizinkan untuk membangun rumah yang desainnya, bahan-bahannya, mau kayak gimana, itu terserah mereka. Jadi si pemilik real estate ini yang bayar, mereka boleh bangunkan rumah sebagus mungkin, sekehendak hati mereka bagi si pemilik real estate ini. Kontraktor A, terus dia berpikir, si pemilik real estate ini kan sudah sangat baik pada saya ya. Dia dari dia tuh saya memperoleh segala sesuatu, saya diberkati, pokoknya keluarga saya diberkati, saya mendapatkan banyak hal dari orang ini. Nah, sekarang adalah pekerjaan saya yang terakhir. Saya mau bangunkan dia rumah yang paling mewah, yang paling bagus, dengan bahan yang paling baik, yang terbaik, yang pernah saya bangun. Pokoknya di dalam hidup saya tidak ada rumah yang lebih bagus daripada yang ini. Jadi dia mulai mendesain rumah yang sesuai dengan konsep yang ada di pikirannya, rumah yang seindah mungkin, bahan-bahannya itu yang grade premium, nggak kaleng-kaleng, pokoknya keren banget ya. Kontraktor yang B, terus dia berpikir juga, saya udah bekerja lama dengan si pemilik real estate ini. Dia juga sudah memberikan banyak banget keuntungan buat saya. Sekarang anaknya yang mau ganti. Lah, kalau saya nanti dipakai lagi, kalau anaknya nggak pakai saya, berarti keuntungan saya, pemasukan saya berkurang dong. Jadi saya nggak ada pemasukan lagi. Oke, saya akan bikin budget rumahnya, misalnya 10M. Tapi saya bangun rumahnya 3M aja. Jadi 7M-nya itu yang sisa bisa buat saya. Bisa buat menghidupi saya, karena kan nanti saya belum tentu nih dipakai lagi sama anaknya. Itu dalam pikiran dia. Akhirnya dia mulailah dia merancangkan rumah yang sesuai dengan yang dia bilang tadi 3M, tapi budgetnya 10M. Satu waktu akhirnya rumah itu jadi. Kedua rumah itu sama-sama jadi, dan tibalah saatnya, di waktu itu adalah ulang tahunnya si pemilik real estate. Di dalam jamuan pesta ulang tahunnya, pemilik real estate itu memanggil kedua kontraktor itu dan memperkenalkan kedua kontraktor ini kepada tamu-tamu yang ada.
Dia bilang, ini adalah orang-orang kepercayaan saya selama puluhan tahun. Mereka yang membangun usaha bersama saya, bla 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 bla. Beberapa bulan lalu saya meminta mereka untuk membangunkan rumah bagi saya. Mereka boleh bangun sesuai dengan desainnya mereka, dengan berapapun budgetnya. Lalu dia bilang, tapi karena saya sudah tua dan saya sudah punya rumah sendiri. Jadi rumah itu saya hadiahkan masing-masing kepada pembangunnya. Bayangkan saudara, pembangun yang pertama, kontraktor yang A, dia membangun rumah seharga 10M dengan benar-benar 10M nilainya. Pembangun yang kedua, dia bangun rumah dengan budget 10M, tetapi harga rumah hanya 3M. Pembangun yang kontraktor yang A otomatis senang dong. Oh, puji Tuhan. Akhirnya saya punya rumah yang saya bangun sendiri seharga 10M. Kontraktor yang kedua, dia bilang, mati gua. Gua udah bangun rumah 3M. Ini ada gempa sedikit nih. Gempa, kalau gempanya gede kayak gempa di Ambon, hancur rumah gue nih udah. Akhirnya dia menyesali, saudara. Ya kan? Dia pasti menyesal. Coba waktu itu saya bilang, saya bangun aja yang 20M. Kok dikasih budgetnya rumahnya buat saya? Itulah perbedaannya, saudara. Kadangkala kejujuran itu kelihatannya, kalau kita mau nggak jujur itu kadang-kadang kelihatannya untungnya di depan. Tapi pada saat di endingnya, nggak ada satupun kejujuran itu yang hasilnya itu baik. Tidak pernah ada. Ya. Dari cerita ini kita belajar bahwa kejujuran pada akhirnya mendatangkan berkat. Bagi siapa? Bagi kita sendiri, kan bagi orang lain. Ya. Hidup jujur itu salah satu kunci keberhasilan dan perkenanan Tuhan. Coba baca lagi tunggu ya, sebentar ya. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16, Kakak Prisya. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Oke, Bunda. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan air, minumnya terjamin. Amin. Terima kasih Kakak Fris. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau orang yang hidupnya dalam kebenaran dan jujur, roti disediain, nggak perlu repot-repot cari, airnya terjamin. Kita hidup jujur itu ya, 1000 tangan itu boleh menarik kita ke bawah. Kita boleh berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita yang kompromi dengan dunia misalnya. Tapi ingat, tangan Tuhan itu sanggup mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada tempat di mana kita berada saat ini. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu bukan hanya membawa kita ke tempat yang lebih tinggi, seperti yang dibaca ya, di Yesaya 33 ayat 15 sampai 16 tadi. Tapi kehidupan kita juga akan dibentengi oleh Tuhan, dijaga, diproteksi apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Bahkan setiap harta kekayaan kita tuh Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Bahkan apa yang kita perlukan loh, bukan yang kita butuhkan gitu ya, yang kita pengen, itu bisa Tuhan jamin. Jadi mari kita belajar untuk mulai untuk meningkatkan kejujuran di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah apa? Yang pertama kritik, yang kedua ketidakjujuran ya. Dan yang ketiga, baca di Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26
ayat 14 sampai 16, kata pria. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Hal yang ketiga adalah keserakahan. Yudas serakah. Demi uang, Yudas menjual Tuhan Yesus hanya seharga 30 keping perak. Padahal kalau kita lihat ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tahu pasti dia mendapatkan banyak hal, mulai dari popularitas. Ya kan, pasti dengan mengikuti Yesus tuh pasti orang dari satu kota ke kota lain tuh pasti kenal dengan Yudas Iskariot. Sampai dia juga mengalami secara pribadi pengalaman-pengalaman surgawi dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi karena dia serakah dan dia menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Kita baca lagi dari 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. ADV. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Duka ya. Terima kasih ADV. Uang itu nggak dosa ya, saudara. Uang itu nggak dosa karena uang adalah alat tukar yang dipercaya di seluruh dunia. Tapi cinta uang alias serakah yang dapat menyebabkan orang jatuh di dalam dosa. Jangan hidup dalam keserakahan, tapi cukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan. Jadi doanya tuh ya saudaranya, kalau doa itu jangan minta Tuhan berilah saya berkat yang banyak. Jangan saudara. Kalau misalnya Tuhan cuma berikan berkat yang banyak, padahal kebutuhanmu lebih banyak, kan tetap kurang ya uangmu, ya enggak? Kalau saya doanya gini, Tuhan berikan saya uang yang pas. Ya, saya nggak pernah bilang, Tuhan berikan saya uang banyak, uang yang pas. Pas saya mau makan enak, uangnya ada. Pas mau bayar uang sekolah, uangnya ada. Pas mau beli inu, uangnya ada. Jadi doanya jangan minta uang yang banyak, saudara. Karena kalau uangnya banyak, mungkin kata Tuhan, oke, sekantong sudah banyak. Padahal kebutuhan kita 2 kantong, jadi kurang kan? Jadi mulai sekarang ubah doanya. Tuhan kasih saya uang yang pas. Pas mau, pas ada. Ya. Oke, kita lanjut. Hidup bahagia itu bukan karena uang yang banyak atau uang yang sampai saking banyaknya nggak ada nomor serinya. Tetapi hidup bahagia itu karena kita mensyukuri berkat seberapapun yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan seberapapun berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Ada satu cerita, bisa mulu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ada satu cerita tentang ini, pernah dengar nggak? Orang Eskimo kalau di kutub utara ya, di kutub itu mereka kan sering didatangi oleh serigala-serigala kutub ya. Nah jadi mereka tuh sering diserbu gitu, desanya orang-orang Eskimo tuh sering diserbu oleh serigala kutub. Nah mereka caranya untuk membunuh serigala-serigala kutub itu, orang Eskimo caranya gini. Jadi mereka ambil belati, mereka bunuh binatang apalah gitu, mereka celupkan belatinya di dalam darah binatang itu,
Kemudian mereka tancepin di dalam es, di dalam bongkahan es, lalu dicelupin lagi darah, bongkahan es. Jadi terus begitu sampai akhirnya pisau belatinya itu tertutup oleh bongkahan es. Kemudian di atasnya lagi mereka celupin lagi pakai darah. Jadi darah tuh di atasnya. Lalu belati itu ditancepin di di tanah. Mereka tancapkan itu di tanah. Bau darah itu mengundang serigala-serigala untuk datang. Karena bau darah. Akhirnya serigala itu kan datang karena dipikirnya ini adalah makanan bagi dia. Mereka datang dan mereka mulai deh tuh jilatin si bongkahan es, terus sampai akhirnya mereka nggak sadar bahwa mereka sudah sampai di menjilat si belatinya. Mereka terus saja jilat terus. Mereka nggak sadar bahwa yang mereka jilat adalah darah mereka sendiri. Bahwa lidah mereka itu kan berdarah, mereka kena belati, mereka jilat terus sampai akhirnya serigala kutub itu kehabisan darah, mati karena kehabisan darah. Ketamakan serigala akan darah membuat dia justru mati kehabisan darah. Akhir-akhir ini kita juga melihat loh, ya kan, di dunia nyata bahwa banyak banget orang yang jatuh miskin padahal dia bisa awalnya kaya raya gitu. Bahkan ada yang masuk penjara akibat serakah. Contohnya, mungkin kalau yang pernah dengar berita beberapa bulan lalu ya, apa tahun lalu ya, itu yang trader bodong, investasi bodong itu, tahu ya, yang suka flexing itu di Indra Kents. Itu kan dia sebenarnya kalau misalnya saya berpikir ya waktu itu ya, kenapa dia harus sampai segitu serakahnya? Seandainya dia kan udah dapat banyak tuh, udah dapat rumah, udah dapat ini, udah stop. Dia stop aja, nggak usah diterusin. Nah kan dia udah dapat banyak, tapi karena dia serakah, maunya dapat lagi terus semakin banyak, sehingga akhirnya apa? Dia sekarang jatuh miskin, dimiskinkan ya tepatnya. Dimiskinkan, hartanya diambil semua oleh negara, bahkan masuk penjara pula. Jadi memang kalau serakah yang terlalu berlebihan itu endingnya memang tidak akan pernah baik ya. Kita baca coba nih dari mana tuh ya? Tunggu. Amsal Maen deh, baca Maen. Daripada Maen diam aja. Amsal 13 ayat 11 Maen. Sebentar. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amin. Nah, dari Indra Kents ini, si trader investasi bodong ini kita belajar. Wah, persis ya seperti yang dikatakan Amsal 13. Harta itu kalau cepat diperolehnya, cepat juga habisnya, cepat berkurangnya. Tapi kalau kita kumpulkan sedikit demi sedikit apa yang kita punya, lama-lama kita jadi kaya. Cuma pertanyaannya sekarang, mau nggak kita mengumpulkan sedikit demi sedikit? Oke, hal yang keempat adalah kita baca dalam Matius 26. Matius 26 lagi ayat 47 sampai 49. Kakak Prisya lagi ya, Kak. Oke, Bunda. Matius 26 ayat 47 sampai 49. Iya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa padang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang-orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Terima kasih Kakak Fitria. Oke, dari sini kita lihat ya, Yudas berkhianat dengan ciuman, dengan sebuah ciuman ya. Padahal kita tahu kalau kita tuh mencium anak kita atau pasangan kita itu tanda sayang, tanda kasih.
Tapi Yudas sebaliknya, justru ciumannya dia itu mengakibatkan Yesus ditangkap. Ada loh orang-orang di luar sana, di dunia ini, yang kelihatannya ramah, baik banget, omongannya juga super baik gitu ya. Kita sampai salah menilai mereka. Tapi ternyata hatinya kalau kita sudah kenal mereka lebih dalam, ternyata hatinya tuh penuh dengan kebencian. Dan ya boleh dibilang mereka hidup munafik. Nah, munafik dalam bahasa Yunani disebut Hypocrites. Bener nggak ya bacanya gitu ya? Tulisannya gitu. Kata Google Hypocrites. Yang dalam istilah drama, kalau Hypocrites itu artinya dua peran, atau topeng, atau aktor, atau bisa bilang pura-pura. Jadi munafik itu adalah seseorang yang bisa memainkan memainkan dirinya menjadi dua peran ya. Ada banyak juga orang Kristen itu yang seperti itu. Jangan-jangan kita juga seperti itu ya. Ayo nanti cek diri sendiri lah ya. Di gereja misalnya kita selalu saleh, di luar gereja kita jadi salah. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja baca Alkitab, di luar gereja ngapain? Di luar gereja minum alkohol misalnya. Minum alkohol sih sebenarnya nggak dosa ya saudara ya. Yang menjadi berdosa kalau kamu menjadi mabuk-mabukan. Kamu membuat dirimu jadinya sakit akibat minum alkohol yang kebanyakan. Itu berdosa karena kamu tidak menjaga dirimu gitu. Tapi alkoholnya sih menurut saya itu tidak berdosa. Nah, mari kita jaga diri kita supaya hidupnya tuh jangan munafik. Hidup apa adanya aja. Baik ya baik. Memang kalau emang baik. Kalau memang lagi mau marah ya marah. Gitu ya. Jadi belajar untuk bersikap apa adanya. Di luar sama di dalam itu harus sama sebagai anak Tuhan. Nah, saya mau cerita ini konten TikTok ya. Saya tuh senang nonton TikTok loh, saudara. Jadi saya waktu itu lihat TikTok ya. Di TikTok itu ada nih ceritanya seorang bapak, dia lagi berdiri nih di depan toko. Saya nggak tahu itu apakah itu warung itu adalah warung dia atau bukan. Jadi dia lagi ngerokok, ceritanya, lagi ngerokok, lagi senang itu, ngepul. Tiba-tiba pendeta lewat, lalu dari jauh dia kan udah lihat nih pendeta naik motor, tahu pendetanya berhentiin motornya di depan warung gitu kan, depan warungnya dia, kaget dong, panik lah ya gitu katanya TikTok. Suaranya di TikTok kan gitu ya. Lalu cepet-cepet nih dia rokoknya itu dia kebetulan di belakang dia tuh ada tembok, jadi rokoknya tuh dimatiin tuh di belakang tembok. Terus puntungnya dimasukin di dalam kantong gitu kan, masukin di dalam kantong. Nah terus pendeta datang, pendetanya bilang, halo bro, what's up bro, gimana kabarmu hari ini? Nah ini kan ternyata ya waktu dia matikan rokoknya, itu apinya nggak semuanya mati saudara, jadi masih ada yang nyala gitu loh. Dia masukin di dalam kantong gitu kan, ini asapnya udah mulai panas nih, udah mulai terasa panas nih di paha. Lalu pada saat pendeta bilang, gimana kabarnya, gimana WhatsApp bro, gimana kabar hari ini? Lalu dia bilang, wah luar biasa Bapak Pendeta. Kita kan ya, sambil saya peragain ya, sambil gini dia bilang, ini kan kantongnya ya, kita harus hidup berapi-api. Ternyata bukan mau berapi-api, saudara, dia lagi matiin asap rokok di dalamnya. Karena dia itu kayaknya dia mungkin berada di gereja-gereja yang seperti aliran saya atau ADPET gitu, Koko Hedi yang kami tidak boleh ngerokok ya di Bethel gitu kan. Ada gereja-gereja yang mungkin boleh, tapi dia tuh di gereja yang sepertinya nggak boleh. Jadi gitu. Nah di situ kan kita lihat ya bahwa wala betapa munafiknya orang ini. Terus ada lagi satu lagi cerita lagi TikTok juga ini. Ternyata di TikTok itu kita bisa banyak belajar loh saudara, tau nggak? Bukan hanya ini, cuma buat nonton, banyak pelajaran yang bisa diambil. Ada lagi satu cerita. Ceritanya seorang majelis nih. Jadi saya tahu dia majelis karena dia pakai toga. Ini berarti majelis GPIB mungkin ya, atau GPM gitulah. Pokoknya gereja-gereja Protestan kan, dia pakai gitu. Nah, satu kali dia pulang ke rumah setelah selesai pelayanan, anaknya tuh habis
ambil raport gitu kan. Ternyata raportnya itu, bintang 5 semua gitu. Raportnya merah, kebakaran semua. Marah dong dia, marah kan dia. Udah marah, akhirnya dia bilang gini, dasar kamu anak bego, bego kamu. Anaknya tuh kaget ya, karena bapaknya itu bilang gitu. Lalu anaknya bilang, kok papa ngomong bego? Papa kan majelis. Papa kok bilang bego? Waduh, dia bilang, aduh, saya lupa. Saya kan majelis ya. Saya nggak boleh maki anak saya bilang bego. Tapi dia pintar, saudara. Dia bilang, nak, bego itu nggak apa-apa. Bego itu nggak kasar. Kamu tahu nggak arti bego? Bego itu artinya, belajarlah engkau. Gunakan otakmu. Wow. Jadi ternyata, jadi anaknya bilang, iya berarti saya harus bego, Pak. Saya harus bego biar nilainya bagus semua. Nah, dari situ ya kita melihat ya bahwa banyak orang yang tidak sesuai gitu di luaran sama di dalamnya ternyata tidak sama. Nah, saya mau ngajak kita semua untuk hidup berintegritas, transparan, apa adanya, yang di dalam itu sama seperti yang di luar. Kiranya pelajaran dari sikap hidup Yudas yang jelek ini membuat hidup kita juga lebih berhati-hati, tidak melulu mengkritik kesalahan atau kekurangan atau kelalaian orang lain. Kita hidup dalam kejujuran, termasuk hal-hal yang kecil sekalipun. Kemudian kita tidak jadi orang yang serakah, dan kita tidak munafik. Mari kita jalani hari ini lebih baik daripada hari kita yang kemarin. Pembandingannya, jangan dengan diri orang lain ya saudara. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Bandingkan dirimu besok dengan dirimu yang hari ini. Jadi begitu setiap hari, engkau melangkahnya tuh nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Kalau ngikut Tuhan tuh nggak usah muluk-muluk sebenarnya. Step by step aja engkau jalani. Nanti pada akhirnya satu saat engkau di depan kau akan menengok ke belakang. Saya ternyata sudah sangat jauh lebih baik daripada saya 6 bulan yang lalu, tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya. Mari kita jalani hari ini lebih baik sehingga setiap hari perkenanan Tuhan ada atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang boleh menjadi pengajaran bagi kami ya Tuhan. Kami boleh bercermin, setiap kami boleh berjaga-jaga, sehingga kalau ada karakter Yudas Iskariot ada dalam diri kami, kami boleh mengubah kami Tuhan, sehingga diri kami menjadi lebih baik, karena kami ingin Bapa bahwa kami menjadi pribadi yang semakin hari, semakin baik di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk kami semua yang boleh ambil bagian di dalam sharing firman pada malam hari ini, bahkan anak-anak sekalipun ya Bapa, kami percaya Tuhan setiap firman yang mereka telah baca, itu akan merema di dalam hati mereka menjadi kekuatan, bahkan bagi anak-anak sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk sharing-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Balikan kepada Caca. Halo, tes, Mama bisa ini? Tes. Lulus. Udah ya, Ma? Udah, Dek. Oke, sorry semua.
sorry saudara. Oke. Ya, kita kejatuhan di iman disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama kritik, ketidakjujuran, keserakahan, dan yang keempat kemunafikan. Dan kita juga belajar kalau kita harus di luar dan di dalam kita tuh harus dua-duanya harus memiliki sikap yang sama. Oke, kita sebelum ke doa syafaat yang nanti dibawakan oleh Uncle Steffi, kita akan menaikkan pujian kembali padanya untuk mengamini firman yang telah kita dengar. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni, di hadapan-Mu. Tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Ku